Karena yang bisa menghentikan praktek korupsi adalah ada ada political will dari elit paling sentral, presiden, dengan tegas untuk menghentikan seluruh praktek korupsi itu. Yang kedua, ada upaya sangat serius dari penegak hukum untuk betul-betul memberantas korupsi. Nah, saya melihat ini tidak ada di dua-duanya. Dari sisi hukum, tidak ada hukuman yang keras untuk koruptor. Bahkan mantan koruptor boleh nyalek lagi, boleh jadi ketua partai lagi, kan? Dan seterusnya. Itu tidak membuat jerah. Ada 10% dari APBN itu dikorupsi. Kalau APBN itu sekitar 2.600 triliun, itu kan berarti ada 260 triliun uang dikorupsi. Itu angka yang besar. Itu sama saja untuk menyekolahkan gratis anak Indonesia sekitar 2 juta anak sampai sarjana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Freedom Talk, berjumpa kembali bersama saya Cahya Gunawan. Kali ini kami mengundang pengamat politik, juga akademisi, yaitu yang tidak asing lagi, yaitu Bang Ubedillah Badrun. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang korupsi brutal di sekitar Istana Presiden. Seperti kita ketahui, beberapa waktu lalu Jaksa Agung sudah menetapkan Johnny G. Plate, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Sehingga kemudian rentetan peristiwanya kemudian adalah adanya reshuffle kabinet, dan sekarang Menteri Komunikasi dan Informatika dijabat oleh Ketua Umum Projo, yaitu Budi Ari Setiadi. Kang Ubed, apakah reshuffle kabinet akan menjamin tidak ada lagi kasus korupsi di lingkaran kekuasaan Jokowi? Enggak lah. Karena seringkali rezim ini kan melakukan reshuffle ya, yang berkali-kali, dan berkali-kali itu pula korupsi terjadi. Sekarang apakah ada jaminan ketika Menkominfo-nya dari relawan lalu kemudian tidak ada korupsi? Tidak ada jaminan. Ya mungkin saya juga salah sebut relawan itu. Kalau relawan itu nggak cawe-cawe ya. Kan relawan itu kan nggak perlu minta jabatan ya kan. Tapi relawan ini justru minta jabatan. Jadi saya kira tidak ada jaminan kan bahwa reshuffle itu akan menghentikan praktik korupsi. Karena yang bisa menghentikan praktek korupsi adalah ada political will dari elit paling sentral, presiden, dengan tegas untuk menghentikan seluruh praktek korupsi itu. Yang kedua, ada upaya sangat serius dari penegak hukum untuk betul-betul memberantas korupsi. Nah, saya melihat ini tidak ada di dua-duanya sampai sekarang. Sehingga praktek korupsinya makin merajalela. Dari sisi elit istana yang punya niat untuk menguatkan KPK malah justru melemahkan misalnya. Kan itu yang terjadi. Dari sisi hukum tidak ada hukuman yang keras untuk koruptor. Bahkan mantan koruptor boleh nyalek lagi, boleh jadi ketua partai lagi, kan? Dan seterusnya. Itu tidak membuat jerah. Jadi apa yang sekarang terjadi itu betul kalau kemudian disebut sebagai korupsi yang brutal terjadi di Republik ini, karena jumlah rupiah yang dikorupsi dahsyat ya. Di atas 8 triliun. Dan kalau kita lihat kalkulasi dari KPK, ada 10% dari APBN itu dikorupsi. Kalau APBN itu sekitar 2.600 triliun, itu kan berarti ada 260 triliun uang dikorupsi. Itu angka yang besar. Itu sama saja untuk menyekolahkan gratis anak Indonesia sekitar 2 juta anak sampai sarjana itu. Kalau uang ratusan triliun itu dipakai khusus sampai seseorang itu bisa menjadi profesor, ya bisa sekitar 300.000 orang bisa menjadi profesor dengan uang ratusan triliun itu. Jadi kerugian negara sangat besar. Makanya disebut sebagai korupsi yang sangat brutal dan luar biasa, karena semua elemen terlibat di dalam proses korupsi itu. Yang parahnya DPR cicing wae. Diam aja ya.
Parah. Kalau dulu kan ada bikin pansus ya. Iya. Ada pansus bailout Senturi, pansus yang IKTP dan lain. Sekarang angkanya lebih dari kasus IKTP. IKTP kan sekitar 5,7 triliun. Sekarang 8 triliun lebih dari proyek 10 triliun kan. Itu artinya ini check and balances dan sistem kontrol dari parlemen tidak ada. Ini kan situasi yang bahaya sebenarnya. Karena mereka tahu bahwa tidak ada pengawasan yang kuat dari parlemen, maka praktek korupsi menjadi tumbuh subur. Di saat yang sama, presiden tidak mampu mengendalikan korupsi itu. Saya katakan tidak mampu. Kenapa? Karena presiden itu bisa setiap pekan, bisa setiap bulan, itu rapat kabinet. Masa sih nggak bisa mengevaluasi proyek-proyeknya menteri? Itu kan aneh. Siapa yang menyetujui proyek BTS 10 triliun itu? Presiden ikut rapat dong. Masa di rapat kabinet tidak membahas? Jadi artinya presiden tidak punya kemampuan untuk menghentikan praktek korupsi itu. Ada dua tafsirnya. Bisa jadi itu presiden tidak punya kemampuan untuk menghentikan praktek korupsi karena canggihnya menteri-menteri untuk bermanuver mencari cuan, begitu kan? Itu tafsir pertama. Tafsir kedua adalah bisa jadi presiden menjadi bagian dari proses koruptif itu. Bagiannya di mana kita nggak tahu, tapi kan ini analisis ya. Jadi seperti itu, Pak. Bang Ubed, kan bulan Januari 2022 Bang Ubed pernah melaporkan anak presiden Gibran Rakabuming yang sekarang wali kota Solo dan Kaesang yang juga sekarang mencalonkan sebagai wali kota Depok ke KPK karena dugaan korupsi. Nah, tadi kalau dikaitkan dengan komitmen dari presiden memberantas korupsi, sementara anak-anaknya terlibat atau diduga terlibat korupsi, memang susah memberantas korupsi. Nah, saya ingin tahu sebenarnya perkembangan dari kasus yang dilaporkan oleh Bang Ubed itu gimana perkembangannya? Iya, ini luar biasa nih pertanyaan. Jadi sebetulnya laporan saya itu kan Januari 2022 ya. Kemudian berapa bulan kemudian saya dipanggil lagi KPK, dimintai keterangan dan konfirmasi. Ya, saya jelaskan dengan data-data yang saya miliki dan argumen-argumen hukum yang meyakinkan laporan saya itu. Lalu dari KPK bertanya, apakah juga laporan ini memungkinkan kami untuk memanggil presiden? Saya katakan kalau itu dibutuhkan dan sebetulnya memang harus dilakukan ya oleh KPK, ya lakukan aja. Kami siap. Cuman KPK mengatakan posisi KPK itu sekarang setelah undang-undang direvisi tahun 2019 itu sudah menjadi bagian dari eksekutif, Pak. Jadi sebetulnya ada problem di situ. Posisi KPK yang makin lemah itu membuat laporan saya kemudian tertunda-tunda. Sehingga mereka arsipkan. Nanti kalau kemudian bisa kekuasaan berganti, atau KPK berganti, bisa jadi kasus itu bisa diungkap kembali. Karena kalau ditanya adakah pejabat di dalam laporan itu, ya ada. Kan ada. Gibran waktu itu masih menjadi komisaris utama. Kalau Kaesang anaknya pejabat. Pejabatnya siapa? Presiden pejabat. Lalu ada pejabat yang baru diangkat, namanya GS yang jadi duta besar di Korea Selatan, yang sekarang digeser menjadi Watimpres. Jadi sebetulnya ada pejabat di dalam laporan saya itu yang mengindikasikan bahwa ada praktek korupsi. Karena korupsi itu tidak harus didefinisikan untuk makan uang APBN, tapi gratifikasi dalam bentuk saham, gratifikasi dalam bentuk jabatan, itu juga bagian dari perilaku korupsi. Jadi saya kira itu yang akhirnya kemudian kalau sekarang muncul informasi atau berita-berita tentang anak-anak presiden yang termasuk juga ya nama Kaesang sempat disebutkan di rumor itu terkait dengan korupsi BTS dalam upaya untuk menghentikan kasus yang angkanya kurang lebih 27 miliar itu, ya sebetulnya kalau itu rumor itu benar, itu membenarkan analisis bahwa KKN
sedang tumbuh subur di Republik ini. Dan itu terjadi di istana. Karena kan memang agak aneh kekayaannya Kaisang itu sekarang. Saya kira orang semua berpikir lah ya. Kalau saya analisis, dari 13 saja perusahaan Kaisang itu 3 perusahaan itu kan dibuat sebelum 2014. Artinya saat ayahnya belum jadi presiden. Ya, jadi wali kota atau gubernur gitu. Iya, itu kan baru 3 perusahaannya. Iya. Ada ada perusahaan yang terkait dengan IT, iColor itu, iColor ya. Kemudian ada perusahaan terkait dengan catering. Ya, sekitar itulah, ada 2-3 perusahaan yang dia miliki sebelum 2014. Tapi setelah 2014 itu bertambah sampai belasan perusahaan. Jadi memang kenaikan aset anak presiden, termasuk bertambahnya jumlah perusahaan anak presiden itu setelah ayahnya jadi presiden. Ini ada apa? Sebagian ahli hukum mengatakan ini trading in influence yang dikeluarkan oleh siapa? Denny Indrayana ya. Jadi ada perdagangan pengaruh, dan perdagangan pengaruh itu bagian dari perilaku koruptif. Jadi ini yang saya laporkan itu kemudian sekarang orang berpikir ya ternyata benar gitu loh. Apa yang kemudian sekarang muncul di permukaan dan seterusnya. Jadi saya kira itu update-nya ya. Bang Ubed, ini di satu sisi korupsi brutal di lingkar kekuasaan Jokowi sangat masif gitu ya di semua lini. Tapi di sisi lain ada survei yang hasilnya seolah-olah memberi popularitas atau kepuasan terhadap Jokowi itu tetap tinggi. Itu gimana? Sepertinya paradoks gitu. Ya, lembaga surveinya perlu dicek dulu ya. Survei atau survei? Survei bayaran. Mirip-mirip ini ya. Jadi survei itu kan kalau dia menggunakan konsisten menjaga metodologinya, kita bisa percaya itu. Tapi kalau kemudian survei itu dia tergantung dengan siapa yang bayar, itu masalah. Nah, jadi kalau kita lihat di satu sisi rezim ini koruptif, tapi di sisi lain ada lembaga survei yang kemudian kesimpulannya puas dengan pemerintahan, ini aneh. Ini pasti ada persoalan di lembaga surveinya. Ada problem di situ. Satu. Yang kedua, jika kita percaya bahwa lembaga survei itu benar, mungkin metodologi surveinya bermasalah. Karena yang banyak terjaring survei adalah mereka yang dapat BLT misalnya. Jadi mereka puas karena dapat uang bantuan, bukan karena lihat kinerja, tapi lebih karena mendapatkan bantuan. Ini nggak fair. Yang ketiga, kita bisa lihat instrumennya, pertanyaan-pertanyaan risetnya seperti apa, sehingga menunjukkan itu puas pada pemerintahan. Jadi ini survei ini tidak ada ruang kritis di situ yang dijaring oleh lembaga survei ini terhadap pandangan-pandangan publik. Kalau itu yang terjadi ya surveinya subjektif. Jadi saya kira tidak semua lembaga survei benar, tidak juga semua lembaga survei tidak benar, ya kan? Nah itu yang kalau orang mengatakan survei tergantung siapa yang bayar, ada benarnya juga itu, karena mahal kan lembaga survei itu. Bang Ubed, bagi publik, bagi masyarakat awam, kira-kira bagaimana membedakan lembaga survei bayaran dan yang betul-betul lembaga survei murni gitu? Gimana secara kasat mata, secara dohir lah? Cara membedakannya adalah transparansi sebetulnya. Lembaga survei itu transparan dengan bersumber dananya dari mana. Yang kedua, dia transparan metodologinya. Yang ketiga, dia transparan data utamanya. Jadi misalnya, berani nggak lembaga survei itu mengekspos sumber dananya dari mana? Berani nggak lembaga survei itu mengekspos data utama yang mereka miliki, data mentahnya? Kalau itu tidak berani, berarti ada masalah lembaga survei ini. Karena dia nggak jujur dalam publik.
Dan parahnya di Indonesia ini tidak ada kode etik yang kuat mengikat lembaga survei. Ya masih dilindungi oleh satu asosiasi misalnya, tapi kemudian publik tidak berhak mengakses seluruh data mentah yang dimiliki oleh lembaga riset misalnya. Dan tidak ada kode etik misalnya. Jadi misalnya gini ya, ada lembaga survei, jadi konsultan capres. Lalu dia rilis, ya pasti dia subjektif dengan capres itu kan. Mestinya konsultan kontestan itu dia tidak perlu merilis surveinya, karena dia bagian dari kontestan. Konsultan yang melakukan survei itu cukup survei dipakai untuk kontestannya, bukan untuk publik. Nah itu aturannya nggak ada, sehingga mereka bebas gitu. Jadi menurut saya ya, problem lembaga survei itu di situ, tidak ada aturan yang mengatur mereka dalam soal transparansi data mentah misalnya, transparansi anggaran pembiayaan, lalu juga metodologi secara detail. Itu nggak, publik nggak bisa mengetahui itu. Oleh karena itu ya patut diduga banyak lembaga survei yang tidak melakukan survei dengan benar. Kalau mengacu kepada katakanlah negara-negara yang secara demokrasi sudah maju, lebih advance, misalnya seperti Amerika, kan di sana ada survei-survei juga biasanya menjelang pemilu. Itu bagaimana kualitas lembaga survei di negara maju seperti di Amerika dengan di negara kita? Lebihan di sana transparansi sebetulnya. Kita bisa kok lihat data mereka, bongkar mengetahui data di apa lembaga survei itu. Saya kalau masalah Gallup itu kan juga sangat terbuka ya, beberapa hasil surveinya untuk kita akses misalnya. Nah, dan di sana terbuka juga sumber dana dari lembaga survei itu dari mana. Dan itu diatur. Nah, di kita perlu diatur itu. Belum ada yang mengatur lembaga survei. Termasuk KPU bagian yang mengatur lembaga survei dan lain-lain. Jadi baru sebatas boleh dan tidak boleh publikasi hasil survei itu. Belum mengatur bagaimana lembaga survei itu terbuka. Dalam soal tadi, 3 hal tadi. Itu belum sampai diatur di situ. Jadi kalau sekarang ada survei kemudian lebih dari 70% masyarakat Indonesia puas dengan pemerintahan, ya ada benarnya kalau orang kemudian mencurigai lembaga survei itu. Saya kira itu kan. Sebenarnya ada berapa sih di Indonesia nih lembaga survei menurut catatan Bang Ubed? Belasan ya. Belasan ya. Ada belasan. Dari belasan itu yang mana yang bayaran itu udah bisa diidentifikasi. Saya bisa memetakannya lah, karena saya pernah mengalami situasi di mana saya jadi tahu bagaimana mereka curang dan dan sebagainya. Jadi bahkan ada yang tidak survei tapi rilis itu. Ada yang proyek yang diambil tapi yang mengerjakan lembaga lain. Disubkan gitu ya. Disubkan. Itu terjadi. Dan saya kira ini kritik ya untuk lembaga survei. Kita bisa berdebat di situ karena dengan ya saya kalau perlu juga nih media untuk memperdebatkan tentang lembaga survei secara terbuka. Kita undang aja mereka, kita bongkar. Jadi karena ini bisa ya salah satu sumber penyakit demokrasi di Indonesia adalah lembaga survei. Karena dengan lembaga survei itu merilis produk surveinya yang sebenarnya surveinya itu abal-abal misalnya atau surveinya itu tidak benar, tapi kemudian mempengaruhi publik. Publik jadi dibodohi oleh lembaga survei ini. Sehingga kemudian publik menjatuhkan pilihan pada hasil yang dipengaruhi oleh hasil survei itu. Itu kan bahaya kan. Jadi nggak ada edukasi di situ. Ya karena ini sangat melecehkan akal sehat kita ya sebagai masyarakat. Satu sisi praktek korupsi begitu brutal di lingkungan kekuasaan, tapi di sisi lain kok ada hasil survei yang menyatakan kepuasan terhadap pemerintah ini masih tinggi gitu loh. Kan itu sesuatu yang nggak masuk di akal gitu. Jadi bisa jadi memang alat ukurnya yang masalah. Instrumen pertanyaan risetnya itu masalah. Misalnya gini, pertanyaan risetnya, kita perlu periksa tuh. Apakah Anda puas dengan kinerja pemerintahan sekarang? Mas, yang ditanya orang di desa. Petani yang nggak gaul secara politik. Jadi dia bilang, aduh gimana ya? Dia jawabnya puas. Itu pertanyaannya atau respondennya yang salah, Bang Ubed? Ya responden itu kan menjawab karena pertanyaan. Oh iya. Jadi kalau pertanyaannya itu tidak membuka ruang kritis, tidak menggunakan pertanyaan terbuka, diantaranya misalnya, ya memungkinkan jawaban itu tidak jujur.
masyarakat yang menjawab bisa tidak jujur. Iya, iya. Coba kalau pertanyaan risetnya lebih detail, misalnya, dimulai dari pertanyaan yang paling paling mengena ke mereka. Apakah kebutuhan sehari-hari Anda terpenuhi? Apakah harga kebutuhan pokok itu murah? Nanti di ujungnya baru, apakah Anda puas dengan keadaan sekarang? Iya, iya, iya. Jadi detail begitu. Betul. Kalau itu yang terjadi bisa jadi hasilnya berbeda itu. Jadi hasil survei itu sangat ditentukan juga oleh pertanyaan risetnya, instrumen risetnya, pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner dari pertanyaan di dalam survei itu. Ya kan? Yang kedua juga teknik samplingnya. Kalau sampelnya yang harusnya misalnya multi stage random sampling tiba-tiba menjadi incidental sampling, tiba-tiba menjadi purposive sampling karena ada cara pragmatis yang dilakukan oleh para surveyor, itu bisa merubah hasil survei itu. Iya, iya. Jadi apakah juga enumerator atau surveyor di lapangan itu terlatih mereka? Adakah lembaga survei yang melakukan pelatihan khusus untuk menjadi peneliti di lapangan yang bagus begitu? Itu kan kelihatan, Kak. Iya, iya. Jadi kita bisa melihat dari isi pertanyaan risetnya. Yang kedua dari teknik samplingnya. Jangan-jangan sampel yang kemudian menghasilkan responden itu respondennya justru tidak sesuai dengan metodologi yang seharusnya. Nah, itu bisa merusak hasil survei. Dan kita juga perlu tahu bahwa survei itu hanyalah memotret persepsi Iya, iya. yang belum tentu benar. Ini kualitatif ya? Kalau yang pakai presentasi kepuasan itu kuantitatif. Kuantitatif ya. Kan kalau riset itu bisa dilakukan dengan sempurna menurut keyakinan saya dalam soal-soal pandangan publik itu menggunakan mix method itu jauh lebih bagus. Iya. Antara kuantitatif lalu didalami dengan metode kualitatif. Ada konfirmasi teoritik dan konfirmasi data di situ. Apakah betul misalnya di satu desa ini ternyata sekian persen puas sama pemerintah? Begitu dicek, enggak kok waktu itu karena saya nggak ada pilihan kecuali milih itu. Ya kan bisa jadi begitu. Iya. Itu proses kualitatif harusnya dilakukan. Jadi saya tidak begitu percaya dengan hasil survei yang mengatakan bahwa mereka puas dengan pemerintahan ini. Iya. Karena fakta empiriknya sebetulnya berbeda, jauh berbeda dengan apa yang sebenarnya dipandang oleh masyarakat atau dari hasil survei itu. Iya. Bang Ubed, kita ini kan umat Islam ini sekarang memasuki tahun baru Hijriah 1445 Hijriah ya. Artinya kita memasuki tahun baru. Nah, kita sebagai negara yang mayoritas umat Islam melihat cerita Bang Ubed itu tadi, kapan kira-kira kita bisa hijrah? Peradaban politik kita menjadi lebih baik dari peradaban yang politik yang sangat penuh dengan korupsi, banyak tipu-tipu. Nah, kira-kira gimana tuh Bang Ubed? Karena ini kan kita pasti masyarakat Indonesia mengharapkan Indonesia lebih baik. Tapi kenyataannya realitas politik kita itu jauh mundur ke belakang. Antara harapan dengan kenyataan itu jadinya makin jauh gitu, Bang Ubed. Yeah. Gimana meyakinkan atau membuat masyarakat optimis terhadap masa depan negaranya sendiri? Ya, saya kira masyarakat perlu tahu bahwa politik kita sekarang sedang masuk ke episode buruk, di mana politik tidak mempertimbangkan hal etik dalam praktek kekuasaan. Politik lebih mengutamakan kepentingan pragmatis daripada kepentingan rakyat banyak. Politik melakukan satu upaya apa yang disebut dengan politik aji mumpung misalnya, dan seterusnya. Di saat yang sama juga korupsi merajalela, ya. Kemudian ekonomi juga stagnan, angka pertumbuhan ekonomi kita ya 5,sekian%, kalah jauh dengan Malaysia, misalnya dengan Thailand, bahkan dengan Filipina, bahkan dengan Vietnam itu. Jadi situasi buruk ini harus dijadikan sebagai momentum ya bagi umat Islam di momentum Hijriah ini untuk melakukan perubahan. Jadikan momentum tahun baru Hijriah ini sebagai momentum perubahan, bahwa inilah waktunya umat melakukan perubahan dari situasi gelap politik menjadi terang benderang. Nah, caranya seperti apa? Sebetulnya sederhana.
masyarakat mulai berpikir rasional. Apa yang menentukan masa depan mereka itu diantaranya adalah saat pemilu kan, Mas. Ngobrolnya mungkin 1-2 detik ya, tapi dampaknya kan sampai 5 tahun ke depan. Jadi menurut saya inilah saatnya umat untuk menentukan pilihan terbaik. Sudahlah, tinggalkan tuh politik pencitraan, gak usah terpengaruh dengan citra-citra yang dikemas melalui satu proses dramaturgis ya di dalam politik. Waktunya ini momentum untuk memilih authentic leader. Siapa pemimpin yang otentik, yang sebenarnya, yang mampu membawa perubahan bagi bangsa ini. Saya kira itu kan saya. Terima kasih Bang Ubed atas perbincangannya kali ini. Mudah-mudahan memberi pencerahan dan manfaat untuk masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.